Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat tentunya. Amin. Dan senang sekali karena kita bisa membersamai teman-teman semuanya dalam program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Auliani. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa yang jago di bidang robotika yang udah pernah mengikuti kontes robot terbang Indonesia dan meraih prestasi. Untuk itu langsung aja nih kita sapa bintang tamu kita kali ini, yaitu adalah Muhammad Imam Najib yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 5 dari UMJ yang akan berbagi cerita nih untuk bagaimana caranya meningkatkan kualitas mahasiswa dalam bidang robotika melalui kontes robot terbang Indonesia. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Najib. Waalaikumsalam. Apa kabar Najib? Baik Kak. Oke, selamat datang Najib di acara UMJ Talks. Nah, kita akan bahas nih ya tentang pengalaman Najib, juga gimana caranya bisa berprestasi dan menciptakan suatu inovasi ya di bidang robotika dengan mengikuti kontes robot terbang Indonesia. Nah Najib, boleh sharing nih ke teman-teman nih awal mulanya Najib nih terlibat dalam project ini ya dan mengikuti kontes robot terbang Indonesia itu gimana Najib? Mulanya sih kan ada KPKKMB gitu Kak, jadi itu ada abang kelas yang memang dia mempresentasikan robot terbang nih. Jadi kan aku ngeliat, wah kayaknya menarik nih. Nah akhirnya aku ikut akhirnya latihan dan aku tanya, ini udah pernah lomba belum sih bang kan gitu. Katanya udah pernah, bahkan kita nasional aja hampir sering ikut nasional gitu. Karena akhirnya nambahlah daya tarik saya buat ikut gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya ikut latihan habis itu kan emang abang kelas juga enak kan, dia juga ngasih tahu juga enak banget, diajarin cara bikinnya gimana, diajarin cara ngitungnya gimana, diajarin nerbangin pesawat itu gimana, diajarin juga gitu. Dan aku juga sukanya itu kerja di lapangan, jadi kan emang kita kan lapangan terus ya, setiap siang, sore, baru kalau malam tuh baru kita nge-repairnya di rumah atau enggak di kontrakan kayak gitu. Karena aku suka kerja di lapangan sama emang menarik aja gitu hobi yang hobi robot terbang ini kayak gitu. Kata-katik gitu ya. Berarti itu dari kamu semester berapa tuh? Kamu aku ikut tertarik semester 1 sih Kak. Kakak semester 1. Semester 1. Aku nyari yang memang biar nggak di kampus tuh biar nggak bosan banget lah. Jadi ya ikut kegiatan yang tadi gitu. Terus akhirnya dari kamu tertarik belajar akhirnya ikut kontes robot terbang itu? Iya, akhirnya ikut lomba gitu. Itu satu tim berapa orang? Satu tim itu ada 3 orang. Jadi kan ada yang megang pilot, itu aku sendiri. Ada GCS, ada sama mekanik. Jadi tuh 3 ini tuh ada ada kerjaannya, ada tugasnya. Nah, kan kalau pilot kan dia yang nyeting remote, ngecek kalau pesawat ini udah siap untuk terbang apa belum sih. Nah kalau yang GCS itu untuk nyeting kedalaman datanya, nyeting kedalaman data terbangnya itu arah mana, tingginya berapa, kecepatannya berapa, itu tuh untuk di GCS kayak gitu. Nah untuk di mekanik dia itu yang memang ngedesain pesawat. Itu mekanik tuh, dia ngedesain pesawat dari depan sampai belakang tuh dia desain, dia hitung pakai bahannya, nanti dia yang pikirkan sendiri gitu. Nah kita juga nggak bertiga dong sih Kak, jadi kita juga ada tim support tuh yang ngebantuin kita, ngebantuin bikin launcher. Jadi kan launcher kan kayak ketapel gitu. Nah itu tim supportnya, dan juga mereka juga ngebantuin kita gitu, kayak nyolder mungkin, atau enggak bantuin yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bertiga doang, tapi ada tim supportnya. Ada support. Itu tim supportnya dari mahasiswa juga, dosen atau gimana? Tim supportnya sih biasanya sih dari, kan misalkan kayak alumni, misal tuh kayak semester tinggi kan dia kan udah emang ribet sama skripsi kan. Nah dia ditaruh lah di support gitu, jadi biar
adik-adiknya nih, adik-adik kelasnya yang iya adik-adik kelasnya lebih yang dalam ya. yang dalamnya. Jadi dia cuma ngatur-ngatur, kalian jangan ini, jangan ini, jangan ini ya. Ini tuh jalannya kayak gini aja gitu. Jadi yang semester tinggi sih saya. Oke, jadi ada 3 dalam satu tim itu tadi ada 3 orang ya yang ada tugas masing-masing. Yang satu kayak strateginya tuh. Iya, Ya, supportnya itu. Supportnya itu. Terus yang satu lagi yang mekaniknya untuk pesawatnya nih, nanti nyusunnya gimana, bentuknya juga mungkin besarnya kali ya, biar jangan terlalu besar atau terlalu kecil, jadi pas gitu kan ya. Terus yang ketiga kan pilot nih, kamu berperan sebagai pilotnya ya. Nah itu gimana, apakah ada suatu persyaratan khusus gitu untuk kamu nanti sebagai pilot, atau perlu sertifikat atau apa? Ya benar, perlu sertifikasi. Jadi kita perlu sertifikat pilot. Itu tuh biasanya diadainya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, saya lupa. Pokoknya itu saya tuh ikut dari FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Itu tuh di Jalan Gatot Subroto gitu. Jadi kita seminggu itu diajarin kayak teori-teori gimana cara nerbangin drone yang benar itu gimana. Dan saya juga baru tahu kalau misalkan pesawat itu di setiap udara itu ada lintasannya. Jadi itu nggak sembarang kalian nerbangin drone aja gitu aja, nggak sembarang. Jadi itu harus ada izinnya. Jadi kan kalau misalkan Monas itu tuh daerah merah. Kalian tuh nggak boleh nerbangin asal aja gitu pesawat di situ, nggak boleh nerbangin. Itu bakal ada hukumannya atau sanksinya gitu. Makanya kalau misalkan tahun baru kan ada ya, kalau di HI di Monas itu kan kayak 1, 2, 3 Happy New Year gitu kan. Nah itu tuh mereka tuh udah izin sebenarnya, izin notam gitu bahwa harus izin ya untuk mengoperasikan drone-nya, pilotnya itu. Karena itu memang lalu lalangnya pesawat lah di situ kayak gitu. Dan itu memang ganggu sinyal banget sih kalau misalkan kalian asal aja nerbangin drone atau pesawat itu nggak boleh gitu. Berarti lintasan udaranya tuh disesuaikan ke kanannya atau kecepatannya ya? Makin tinggi makin sulit atau gimana? Makin tinggi makin sulit sih. Makin tinggi makin sulit, angin juga makin kencang. Makin kencang ya. Kamu berapa lama tuh belajar jadi pilot mengoperasikan robot terbangnya? 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. 3 bulan. Teori sama praktek. Teori praktek. Banyakan mana ya? Banyakan praktek sih, soalnya saya udah banyak ngancurin pesawat kayak lebih dari 10. Iya ya, jadi pas awal emang agak susah. Emang agak susah, lumayan struggle sih di awal-awal tuh. 10 pesawat kayak saya hancurin gitu. 10 repair gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi akhirnya jadi bisa kan? Iya, benar. Iya. Oke, Najib, kita akan lanjut lagi Najib, tapi kita jeda dulu sebentar, kita lihat dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol seru bareng Najib tentang robotika ya, tentang mengembangkan diri mahasiswa dalam bidang robotika melalui kontes robot terbang. Nah, jadi Najib nih sebagai pilotnya ya Najib ya, yang mengoperasikan robot terbangnya nih. Najib, boleh share juga ya foto-fotonya, foto robot terbangnya berbentuk pesawat kan ya, tadi besar gitu. Nah, itu gimana persiapannya Najib? Berapa lama? Dan kamu ikut kontes berapa kali? 2 kali. Jadi paling tuh biasanya tuh bulan Juni-Juli ya kan, biasanya dia Juni-Juli tuh panitia udah ngeluarin pengumuman. Jadi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap proposal. Dalam proposal tuh biasanya kita nerangin ukurannya tuh seperti apa, pesawatnya jenis apa, komponennya apa aja yang dipakai. Nah di situ tuh. Dan problemnya ini sih struggle tuh di masalah bobot sih. Biasanya tuh bobot itu ditentuin dari juri. Tuh ditentuin dari ketentuannya panitianya. Bobotnya harus segini gitu misalnya. Bobotnya harus segini. Kemarin tuh pakai 4 susu kotak. Susu kotak, susu ultra gitu ya. Ultra. Berarti 4 kilo dong? Itu sama isinya maksudnya? Sama isinya. Jadi kan kita gimana caranya kita bikin pesawat tuh yang memang kuat, abis itu juga nggak terlalu berat, kan karena racing plan ya, racing plan tuh balapan gitu. Gimana kuat, abis itu juga
nggak apa ya, nggak oleng Nggak lah nanti terlalu ringkih, iya. nggak terlalu ringkih. Nah itu sih masalahnya di situ. Jadi kita alhamdulillah kita ada pembimbing yang memang beliau itu expert, beliau itu Pak Roji ya, beliau itu emang expert banget di bidang robotika, expert banget di bidang aeromodeling. Jadi kita tanya lah, Pak baiknya pakai apa sih Pak? Jadi nanti beliau yang kasih masukan, baiknya pakai ini, pakai bahan polyfoam atau bahan 3D printing kayak gitu. Paling itu sih. Nah, itu kan proposal. Yang kedua itu tahap wilayah. Jadi sebelum kita ke tahap final, kita ke wilayah dulu. Nah, wilayah itu zoom sih Kak. Jadi itu adanya wilayah ini untuk menyaring orang-orang yang mana sih mereka pantas untuk masuk ke final, yang mana untuk gak masuk ke final gitu. Itu di wilayah ini dia menyaring via Zoom biasanya. Via Zoom. Kemarin itu terakhir di Bogor nggak salah, kan kita nyari kawasan yang luas gitu 200 meter terbang. Nah habis itu baru ke final. Kalau misalkan wilayah udah kelar, udah masuk lah nanti ke final. Finalnya itu ya selang-seling antara Sumatera atau enggak Pulau Jawa. Biasa sih kayak gitu ya untuk lomba KRT. Berarti kamu kemarin lokasi lombanya di mana? Kalau pertama sih di Lampung, itu yang pertama. Yang kedua di Jogja. Jogja. Enak juga dong ya sekalian ke sana berarti. Iya, ada enak ada enggak sih. Ada juga. Iya. Nah, berarti itu tadi kan tahapannya ya. Wilayah dulu, terus ada proposalnya dulu, sama final. Nah, memang penilaiannya apa aja sih? Kan tadi kan kalau yang pertama kan yang salah satu yang tingkat kesulitannya kan juga menentukan bobot pesawatnya itu kan, agar dia beratnya tuh pas, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu ringan ya, karena ada bobot standarnya gitu. Sama yang tadi harus sesuai dengan berat 4 botol ya, 4 botol susu itu tadi kan. Terus nah selain itu apalagi tuh penilaiannya untuk bisa menang? Tadi juga ada balapan ya? Iya. Kayak balapan. Divisi mungkin ya. Divisi ya? Jadi divisi itu di KRT itu ada banyak divisi. Kan kalau aku sendiri kan racing plan gitu. Racing plan ada fixed wing. Oh kayak kategorinya kan? Kategorinya. Kalau racing plan itu berarti balapan gimana? Pesawat gitu Kak. Balapan pesawat dua berarti? One and one dua ya. Kelompok ya? Dua kelompok balapan paling kencang. Nanti dikasih rutenya, dikasih garisnya supaya nggak keluar. Nanti kalau misalkan keluar bahkan dikurangi tuh kalah poinnya. dong, dikurangin poinnya. Oke. Kayak gitu. Terus? Yang kedua itu ada fixed wing. Fixed wing kayak gimana? Fixed wing itu yang mereka itu dia lumayan jauh sih, bisa 15 kilo. Oh rutenya. Kalau kamu berapa kalau racing? Aku 700 meter. 700 meter? Bolak-balik tapi. Oh iya ya. Fixed wing. Lela tuh long endurance, long attitude. Jadi itu Lela long endurance, long attitude. Gimana tuh kalau? Jadi dia endurance tuh ketahanan kan, long endurance, long attitude. Jadi itu memang lebih jauh dari fixed wing, bahkan lebih berapa ya kalau nggak salah itu lebih dari 15 kilo. Fixed wing aja kan 15 kilo kan? Iya, itu lebih jauh banget Lela itu. Iya. Makanya itu butuh antena. Susah dong ya berarti. Agak tingkatannya agak susah. Iya, memang agak expert sih di situ. Expert ya. Kalau yang tadi yang kamu ikutin apa? Racing plan kan. Itu 700 meter. Agak jauh ya perbedaannya dari racing plan sama yang fixed wing itu jauh 15 kilo ke 700 meter. Lela lebih lagi dari 15 kilometer. Lanjut itu ada tadi teknologi development. Jadi teknologi development juga dipecah-pecah juga nih Kak. Jadi kan ada yang dia ngedevelop dari komponen, ngedevelop dari fuselage badan pesawat, ngedevelop dari propeller baling-baling. Nah, itu dibagi-bagi lagi tuh untuk TD. Gitu. Dan terakhir itu drone itu kayak drone kita rakit. Jadi drone itu kayak ngangkat barang, mindahin barang, ngedrop barang. Ya. Kayak gitu paling. Keren ya robot-robot itu. Ya. Tingkat kesulitannya tuh yang kamu bikin, yang dari kontes yang kamu ikutin racing plan itu apa? Kesulitannya paling soalnya ini sih, kita kalau lomba biasanya deket-deket laut sih. Jadi tuh anginnya bener-bener kenceng banget. Nah makanya yang tadi aku bilang Kak, kita tuh harus mikirin gimana pesawat ini tetap kokoh di angin yang segitu. Gitu, wattnya kencengnya gitu. Iya, jadi tuh juri tuh mau angin
kanan kiri atas belakang tuh nggak peduli. Gimana ya itu masalah kalian gitu. Ya, iya, soalnya itu permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Iya, itu gitu struggle kan. sih di situ sih. Iya. Tapi kamu akhirnya apa yang kamu tanganin solusinya? Tangani solusinya paling kalau untuk angin besar gitu ya, paling aku langsung ini sih, langsung naikin attitude-nya. Langsung kencengin aja gitu, biar anginnya itu langsung kebelah. Bisa kelawan, iya. Begitu. Oke, sip. Najib, kita akan lanjut lagi Najib, tapi kita simak dulu nih Najib yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Najib. Nah, Najib, kan tadi udah cerita ya, setelah buat terbang tuh seru kontesnya, tapi salah satunya tuh ada kesulitannya juga ya, kalau angin kenceng di laut gitu kan. Nah, kalau kejadian atau pengalaman yang berkesan nih pas saat kamu ikut lomba, ikut kontes robot terbang itu apa? Pengalaman berkesan sih, yang pertama sih kerja sama sih sama tim sih. Situ aku dilatih banget sih gimana cara kita tuh nyikapin orang tuh gimana sih biar mereka itu nggak males-malesan dalam latihan. Situ kayak kerja sama kayak gitu. Pembagi waktu juga bagi aku juga. Habis itu pengalaman berkesannya yang pasti bisa ke lomba nasional ya. Selama ke nasional bawa nama baik UMJ. Habis itu juga belajar hal baru yang memang non akademik ya kan, karena ya aku mindsetnya nyari ilmu juga di luar kelas gitu kan, jangan dalam kelas aja kayak gitu sih paling pengalamannya. Pengalaman berkesan juga banyak sih ketemu kayak alumni yang memang mereka itu pinter-pinter, ketemu pembimbing yang pinter juga, dan pembimbingnya juga enak banget untuk diajak diskusi gitu. Diskusi gitu ya. Iya. Gitu sih. Nah, terus cara kamu bagi waktu juga dengan tugas kampus sama kamu ikutan lomba ini, karena kan ini kan non akademik ya, tapi biar akademiknya ini juga tetap lancar lah gitu, gimana? Untuk latihan tuh kita biasanya hari Rabu. Rabu siang kan karena memang nggak ada mata kuliah sama sekali ya, itu free lah. Rabu, Sabtu sama Minggu. Jadi Rabu itu pembuatan pesawat, Sabtu juga dilanjutin pembuatan pesawat, Minggunya baru terbang. Jadi setiap sekali seminggu tuh terbang kayak gitu. Biasanya sih kalau teori tuh banyaknya di hari Rabu sih. Teori dari Rabu, Sabtu baru praktek. Lanjut Minggu terbang. Sabtu Minggu kan libur ya, kampus. Betul. Jadi paling Rabu habis perkuliahan ya, atau habis perkuliahan siang. Habis perkuliahan ya. Kalau dari dukungan kampus gimana dengan kamu ikuti lomba kontes robot terbang ini? Sangat mendukung sih untuk kampus juga. Dana juga alhamdulillah ya, untuk dana juga alhamdulillah selalu ada. Habis itu juga untuk dukungan dosen-dosen juga mereka memang mendukung banget untuk lomba-lomba ya kan. Iya. Memang dosen mendukung banget sih. Full support ya, dari UMJ pastinya. Untuk anak-anaknya. Baik, oke. Nah, jadi poin kunci keberhasilan nih untuk teman-teman juga mungkin yang tertarik untuk mengikuti kontes robot terbang itu apa sih yang perlu diperhatikan? Konsisten kali ya. Konsisten berlatihnya gitu. Iya, konsisten berlatih karena memang aku juga banyak ya kan yang daftar tuh banyak, tapi pas kesini-sini tuh udah pada hilang, ya itu nggak tahu lah kenapa, itu kan seleksi alam lah ya, itu orang pernah bilang gitu. Ya konsisten sih sebenarnya untuk konsisten aja. Akhirnya berhasil ya. Akhirnya berhasil ya. Oke. Baik, nah harapan kamu ke depannya apa? Dari kegiatan kamu mengikuti kontes robot terbang ini juga mengembangkan kualitas diri kamu selain akademik, tapi juga di bidang non akademik gitu ke depannya. Harapannya ya, harapannya sih aku pengen punya side job sih untuk ini. Jadi kan ini kan memang ini kan hobi juga sebenarnya sih, untuk pesawat ini tuh hobi sebenarnya. Aku mau punya side job
yang memang sesuai dengan hobi aku gitu. Kayak main pesawat, itu kan bisa masuk ke dalam dunia kerja Kak. Gitu. Betul. Iya. Jadi bisa nambah penghasilan nambah juga penghasilan, ya. ya kan kalau Dari yang utama. jadi kan kalau yang tadi kan sertifikat ya, sertifikat itu yang datang-datang ya orang-orang yang mau kerja untuk drone. Untuk drone ya. Jadi untuk syarat untuk kerja di drone itu, untuk menerbangin drone itu sertifikat gitu. Berarti kamu udah bisa dong ya? Kamu udah sertifikat Ya, mungkin. robot terbang kan? Udah bisa sekaligus nanti untuk drone mendokumentasikan acara apa dengan pesawat drone itu kan? Juga. Bismillah ya. Bismillah. Oke, nah Najib boleh kasih pesan-pesan nih Najib untuk teman-teman pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ buat yang ingin juga mungkin menggeluti kontes robot terbang ini seperti Najib dan bisa sukses meraih prestasi itu gimana caranya? Konsisten aja sih, konsisten, habis itu banyak-banyakin ibadah ya. Konsisten, habis itu belajar hal baru, belajar sama orang-orang yang memang mereka expert di bidangnya, banyak tanya, habis itu juga explore pengalaman baru sih. Gitu. Explore pengalaman baru ya. Bonus kasih kalimat motivasi juga buat teman-teman semuanya biar terus semangat untuk maju. Oh, kalau untuk penyemangat ya, aku udah mahfuzat bagus sih Kak. Jadi tuh mahfuzat kan kata-kata mutiara ya. Jadi ada pepatah Arab yang bilang ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal akhiratika li'annaka tamutu gadan. Jadi kerjakanlah apapun yang di dunia seakan-akan kamu abadi dan kerjakanlah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Itu yang kata-kata yang selalu aku pegang untuk kalau misalkan lagi ngedon lagi apa, itu yang selalu aku pegang. Gitu ya, kata-kata penyemangat motivasi. Keren banget Najib, makasih ya, aplaus buat Najib, makasih juga kata-kata motivasinya. Jadi kita raihlah terus prestasi di dunia apapun itu, anggap aja kita bisa hidup selama-lamanya ya untuk bisa meraih apapun impian dan cita-cita kita, tapi juga jangan lupakan akhirat juga harus dikerjain, jangan ditunda-tunda karena anggap aja nih gimana kalau kita wafat besok gitu kan. Jadi kita insya Allah biar bisa dunia dapat, akhiratnya juga dapat ya Najib ya. Gitu. Oke Najib, makasih banyak Najib, sukses selalu Najib. Terima kasih untuk sharingnya buat teman-teman pemirsa TVmu semuanya. Semoga apa yang Najib cita-citakan, Najib jalani saat ini bisa tercapai dan bisa lancar semuanya ya. Sukses terus Najib. Oke, makasih. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Najib seputar kontes robot terbang Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, amin. Dan kini tibalah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.